Oke, selamat pagi, siang, malam teman-teman yang terkasih. Perkenalkan nama saya Francis Sebastian Hanan dengan NPM 23062638582 dan di sini saya bersama rekan saya. Nama saya Adi Arta Noval dengan NPM 220606154. Oke, dan pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dan analisa studi kasus ujian komprehensif yaitu ekskavator dari kelompok 3. Boleh next? Nah, ekskavator adalah alat berat yang digunakan untuk pekerjaan penggalian, pemindahan material, pengangkatan beban, dan pekerjaan konstruksi lainnya. Ekskavator bekerja menggunakan sistem hidrolik untuk menggerakkan boom, arm, bucket sehingga mampu menghasilkan gali-gali yang besar dengan kontrol gerakan yang presisi. Komponen utamanya antara lain itu ada boom, arm atau stick, bucket, hydraulic cylinder, cabin, dan juga undercarriage. Boleh next? Nah, di sini ada deskripsi tugas besarnya. Mahasiswa ditugaskan untuk mendesain ekskavator. Desain tersebut sesuai jangkauan maksimum, bobot maksimum, dan kapasitas beban angkut paket. Pilihan detail dimensi komponen ekskavator, material komponen ekskavator, dan bentuk desain dari ekskavator dibebaskan sesuai kebutuhan dan analisa teknik. Dalam tugas besar kali ini kami menggunakan aplikasi yang bernama Inventor, dan kelompok kami ditugaskan untuk memenuhi kapasitas bucket 5 meter kubik, max bobot 20 ton, dan juga max jangkauan 25 meter. Next. Nah, di sini ada spesifikasi ekskavator. Untuk M bucketnya ada 1300 kilo, boomnya ada sekitar 23.000 kilo, dan armnya juga ada 3.000 kilo. Materialnya di sini kami menggunakan stainless steel untuk boom, arm, bucket, dan sisanya ada hydraulic cylinder dan juga pin joint menggunakan carbon steel. Beberapa asumsi yang kami tekankan di sini adalah tekanan sistem hidrolik 25 MPa, jumlah silinder utama ada 3 buah, safety factor sekitar 1,5, material dan juga SS304 ekuivalen, material hydraulic pin, carbon steel, ASTM A36, dan juga kecepatan sudut boom 0,2 rad per second dan kecepatan sudut arm 0,3 rad per second. Di sini ada benchmark desain yang kami temukan dari website dan juga berbagai sumber, dan ada aktual desain juga yang kami coba desain dari benchmark tersebut. Next. Dan di sini ada bisa dilihat kapasitas bucket terdapat sedikit error sekitar 4,6 meter kubik tetapi mendekati 5 meter kubik. Boleh next. Dan di sini juga ada spesifikasi jangkauan maksimum sekitar 23 yang mendekati 25, dan juga ada armnya sekitar 10 meter dan juga ada boomnya sekitar 11,12 meter. Bisa next. Nah, pada desain ekskavator ini digunakan kapasitas bucket sekitar 4,6 meter kubik dengan target maksimum jangkauan kerja 25 meter dan hasil desain aktual sekitar 23 meter. Ekskavator terdiri dari boom sepanjang 11,12 meter dan arm sepanjang 10 meter. Material utama struktur boom, arm, bucket menggunakan stainless steel, sedangkan hydraulic cylinder dan juga pin joint menggunakan carbon steel. Sistem ekskavator dirancang menggunakan 3 hydraulic cylinder utama untuk menggerakkan boom, arm, dan juga bucket. Tekanan kerja sistem hidrolik diasumsikan sebesar 25 megapascal dengan safety factor 1,5. Jadi untuk menghitung gaya kerja bucket digunakan asumsi densitas tanah sebesar 1.800 kg per meter kubik dan faktor isi bucket sebesar 0,9, dan didapat materialnya 7.452 kg, dan berat material yang diangkut oleh bucket itu adalah sekitar 73.104 dan dikalikan 9,8 tadi. Berat bucket sendiri itu ada 12.926 Newton, sehingga total beban tersebut dijumlahkan 86.030 Newton. Dengan asumsi jarak beban bucket terhadap pivot sebesar 2 meter dan dengan hydraulic cylinder bucket sebesar 0,7 meter, maka momen bucket dapat dihitung didapatkan 172,60 Newton meter. Gaya hydraulic cylinder bucket diperoleh dari F bucket, M tersebut dibagi 0,7 didapatkan 245.800 Newton. Dengan safety factor 1,5 maka dia didapatkan desainnya 368.700 Newton. Luas minimum piston hydraulic cylinder bucket didapat dengan F design dibagi 25 kali 10 pangkat 6 didapatkan 1,475 kali 10 pangkat min 2 meter kuadrat. Boleh next. Diameter bor silinder bucket tersebut diperoleh sebesar dengan rumus akar dari 4A dibagi pi, yaitu didapat 137 mm. Pada analisis arm ekskavator, berat arm dihitung sebagai 3.143,2 dikali 9,81 didapatkan 30.829, dan total bebannya didapatkan 116.859 Newton. Dengan panjang arm sebesar 10 meter, pusat massa arm diasumsikan berada di tengah arm yaitu 5 meter, dan dengan hydraulic cylinder arm sebesar 3 meter, maka momen arm menjadi didapatkan 101.445
Newton meter. Gaya hidrolik silinder arm diperoleh sebesar M arm tersebut dibagi 3, yaitu 338.148 Newton, dan safety faktornya dikalikan yaitu 507.222 Newton. Kita hitung juga luas piston minimumnya untuk hydraulic cylinder arm didapatkan 2,029 kali 10 pangkat min 2 meter kuadrat. Selanjutnya kita menghitung diameter hydraulic cylinder arm diperoleh juga dengan rumus 4A per Pi diakarkan didapat 161 mm. Pada analisis boom excavator berat boom dihitung sebagai 23.129,5 dikali 9,81 didapatkan 226.890 Newton, dan total beban tersebut didapatkan sebesar 343.749 Newton. Boleh next. Oke, dengan panjang bom sebesar 11,12 meter, pusat massa bom diasumsikan berada di tengah bom yaitu 5,56, dan dengan lengan hidrolik silinder boom sebesar 4,5 meter, maka momen boom tersebut didapatkan 2564979 Newton meter. Didapatkan juga gaya hidrolik silinder boom sebesar 569,995 Newton dengan safety factor 1,5. Didapatkan juga F boom desainnya 854.992 Newton. Luas minimum piston tersebut didapatkan juga 3,42 kali 10 pangkat min 2 meter kuadrat, dan diameter hydraulic cylinder boom didapatkan 209 mm. Selanjutnya ada analisis sederhana kinematika. Excavator digunakan pendekatan mekanisme linkage dengan jumlah link sebanyak 7 dan jumlah revolute join sebanyak 7, sehingga degree of freedomnya dapat dihitung menggunakan persamaan Gruber. DOF sama dengan 3 dikali dalam kurung N-1 dikurangin 2J. Dimasukkan juga angka 7 dan juga didapatkan 4. Excavator memiliki gerakan utama berupa gerakan boom, arm, dan bucket yang dikontrol menggunakan sistem hidrolik. Kecepatan linear boom dengan asumsi kecepatan sudut pada awal 0,2 radian per second, maka didapatkan 0,2 tersebut dikalikan 11,12, yaitu panjang boom tersebut didapatkan 2,24 meter per second, sedangkan kecepatan linear arm dikalikan 10 didapatkan 3 meter per second. Next. Nah, selanjutnya adalah analisis getaran mekanis dari ekskavator ini. Kita bisa lihat dari panjang boomnya itu adalah 11,12 meter. Lalu ada masanya itu ada 23.129,5 kilogram. Dengan modulus elastisitas 193 dikali 10 pangkat 9 Pascal. Lalu ada diameter ekuivalen armnya itu di 0,8 meter. Lalu ada damping ratio itu di 0,15. Lalu untuk momen inersia kita menggunakan rumus C dikali D pangkat 4 dibagi 64. Didapatkan angka sebesar 0,0201 meter pangkat 4. Lalu untuk K-nya itu kita dapatkan sebesar 8,46 kali 10 pangkat 6 Newton per meter. Untuk frekuensi natural kita mendapatkan 3,4 Hz. Lalu untuk koefisien redaman kritis itu ada di angka 884.450 Newton second per meter. Dan untuk koefisien redaman aktual kita mendapatkan angka sebesar 132.668 Newton second per meter. Lalu untuk ini untuk armnya itu panjangnya 10 meter dan masanya 3.143,2 kilogram dengan modulus elastisitas material itu sebesar 193 kali 10 pangkat 9 Pascal. Diameter ekuivalen boom itu 0,5 meter, damping ratio itu 0,12. Didapatkan momen inersia penampang itu 0,00307 meter pangkat 4. Untuk konstanta pegasnya itu kita dapatkan 1,78 kali 10 pangkat 6 Newton per meter. Lalu untuk frekuensi naturalnya kita dapat 3,79 Hz. Koefisien redaman kritis kita dapatkan 149.640 Newton second per meter. Lalu untuk koefisien redaman aktual itu kita dapatkan 17.957 Newton second per meter.
Lalu ini untuk simulasi analisisnya, kita kita memasukkan parameter, yaitu eh, untuk materialnya kita menggunakan stainless steel pada bagian bucket, arm, boom, dan base, dan kita menggunakan carbon steel untuk bagian pin dan hydraulic system. Eh, yang gaya yang kita simulasikan itu seberat 20 ton untuk mensimulasikan beban yang bisa diangkut itu 20 Newton. Lalu kita konversikan menjadi 454.092,452 pound force yang mengarah ke vektor Y untuk simulasi beban statis. Dan kita bisa mendapatkan hasil dari simulasi form misesnya itu berdasarkan hasil simulasi statik analisis, distribusi tegangan ekuivalen atau form mises stress maksimum yang terjadi pada struktur rakitan adalah sebesar 143,672 megapascal dengan nilai tegangan maksimum ini timbul akibat pembangunan gaya sebesar 44.092 pound force searah sumbu vertikal. Jika dibandingkan dengan batas luluh atau yield strength dari material penyusunan, yaitu stainless steel sebesar 36.259 PSI dan baja karbon sebesar 50.763 PSI, tegangan operasional yang terjadi masih berada jauh di bawah batas tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa struktur tidak mengalami deformasi plastis ya, dan mematuhi kriteria kegagalan statis. Dan ini untuk evaluasi terhadap keandalan struktur menunjukkan bahwa nilai safety factor, nilai keamanan, eh, minimum yang terdistribusi pada komponen adalah sebesar 1,74, itu terjadi pada di bagian base. Mengingat nilai safety factor bernilai lebih dari satu, dapat disimpulkan bahwa desain secara struktural aman. Struktur rakitan ini memiliki margin of safety sebesar 1,74 kali lipat dari tegangan izin batasnya sebelum berisiko mengalami kegagalan mekanis pada pembebanan statis maksimal. Lalu ini untuk simulasi displacement-nya berdasarkan hasil simulasi static analysis, nilai deformasi atau perpindahan posisi ya maksimum yang dialami oleh struktur rakitan adalah sebesar 12,3113 mm. Itu terjadi pada bucket ini. Jika ditinjau lebih rinci, berdasarkan komponen sumbunya, defleksi terbesar terjadi pada arah sumbu Y. Eh, ini menunjukkan bahwa memang terjadi sebuah beban 20 Newton. Hasil ini sangat berkorelasi dengan kondisi batas pembebanan, di mana gaya utama sebesar 44.092 pound force diaplikasikan searah sumbu Y negatif. Sementara itu, pergeseran pada sumbu X dan Z tergolong relatif minim, dengan nilai perbedaan sumbu X itu berkisar negatif 1,3 mm hingga 1,1, dan sumbu Z antara negatif 0,8 hingga 2,8 mm. Secara keseluruhan, defleksi maksimum sebesar 12 mm ini menunjukkan bahwa struktur memiliki kekakuan yang sangat baik dan tidak mengalami deformasi fisik berlebihan di bawah beban uji statis. Nah, kesimpulan dari analisis kami, eh, ekskavator berhasil dirancang dengan kapasitas bucket aktual sebesar 4,6 meter kubik dan jangkauan maksimum sebesar 22,9 meter, mendekati target desain 25 meter. Struktur utama terdiri dari boom sepanjang 11,12 meter dengan arus panjang 10 meter menggunakan material stainless steel sehingga memiliki kekuatan struktur yang baik terhadap beban kerja. Hasil analisis gaya menunjukkan hydraulic cylinder bucket menunjukkan gaya desain sebesar 368.700 Newton, hydraulic cylinder sebesar 507.222 Newton, dan hydraulic cylinder boom sebesar 854.992 Newton dengan tekanan kerja sistem hidrolik sebesar 25 megapascal sehingga sistem hidrolik mampu mendukung operasi eskavator secara optimal.
Analisis kinematika menunjukkan ekskavator memiliki degree of freedom sebesar 4 sehingga gerakan boom, arm, dan bucket dapat bekerja dengan baik untuk proses penggalian dan pemindahan material. Analisis getaran mekanis menunjukkan boom memiliki frekuensi natural sebesar 3 Hz dan arm sebesar 3,7 Hz. Sehingga struktur ekskavator masih berada pada kondisi aman terhadap resonansi pada operasi normal. Dan berdasarkan seluruh analisis mechanical design, hidrolik, kinematika, dan getaran mekanis, desain ekskavator dinilai cukup kuat, stabil, dan mampu digunakan untuk pekerjaan konstruksi maupun pengangkutan material berat sesuai target desain yang telah ditentukan. Dan ini adalah kesimpulan analisis dari simulasi yang kami kerjakan. Simulasi dieksekusi dengan beban gaya statis sebesar 44.092 Newton force yang didistribusikan pada arah vertikal. Tegangan ekuivalen tertinggi pada struktur tercatat sebesar 143,67 megapascal. Desain dinyatakan aman karena tegangan operasional ini masih di bawah batas luluh material penyusunnya. Struktur memiliki nilai safety factor minimum sebesar 1,74. Hal ini membuktikan bahwa desain sangat layak beroperasi dengan margin keamanan yang memadai untuk menahan beban uji. Dan perpindahan posisi atau defleksi maksimal akibat gaya tersebut tergolong kecil, yaitu sebesar 12,3 mm. Sekian presentasi dari tugas kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.